Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zidan Musyafarif Putra dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan melaporkan mengenai hasil laporan praktikum kimia, pengaruh zat kimia atau lingkungan terhadap laju korosi pada paku besi ya. Nah, baik. Kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu latar belakang pertama yaitu mengenai pengenalan korosi. Apa sih korosi itu? Korosi atau perkaratan merupakan perubahan kimia yang umum terjadi pada unsur logam dan dapat menimbulkan masalah besar. Karat dapat menyerang peralatan sehari-hari ya eh, yang menggunakan bahan logam seperti seng, besi, tembaga, dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa lihat dulu di videonya. Baik, eh, mari kita tonton dulu penjelasan mengenai pengertian korosi ya di sini melalui video pembelajaran. Besi merupakan logam yang berwarna abu-abu dan berkilau. Tapi, ketika kita berada di kamar mandi, biasanya kita sering melihat paku ataupun besi yang warnanya berubah dan tidak berkilau lagi. Karena sudah berkarat. Lantas, kok bisa besi berubah menjadi karat? Besi yang berkarat merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi yang biasa disebut redoks. Redoks merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain itu, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Perubahan ini nantinya dapat mengubah sifat ataupun bentuk dari zat tersebut. Reaksi redoks sendiri merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan bertambahnya bilangan oksidasi atau biloks, bertambahnya oksigen, maupun berkurangnya hidrogen dalam suatu senyawa. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan berkurangnya biloks, hilangnya oksigen, maupun adanya penambahan hidrogen dari senyawa tersebut. Pada awalnya, besi merupakan suatu unsur. Namun, ketika bertemu oksigen dan air, maka besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa baru yang kita sebut dengan karat. Di dalam senyawa karat, terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi. Sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia, yaitu Fe2O3 yang berwarna merah. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa besi yang berkarat mengalami proses reaksi kimia, yaitu redoks, ketika bereaksi dengan oksigen dan air. Sehingga besi tersebut berubah menjadi karat. Baik. Baik. Itu tadi video yang sudah kita tonton. Selanjutnya masih ada latar belakang lain, yaitu sekarang mengenai fenomena hujan asam. Berkaitan dengan korosi, kita mengenal namanya hujan asam. Hujan asam ini merupakan masalah utama dalam kehidupan masa kini yang banyak menyebabkan korosi pada logam-logam yang terkena dampak hujan tersebut. Jadi hujan asam itu kan dia mengandung asam kuat, yaitu dia terutama ada asam sulfat. Nah, dia akan asam nitrat kurang lebih. Nah, dia yang akan menyebabkan benda yang terdampak itu bisa mengalami korosi, bahkan bisa saja terkikis. Tuh, lanjutnya ada di video yang ada di sini. Saya akan share ini. Ya. Oke, kita akan tampilkan di sini ya. Halo semua, gimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita belajar, yuk
kita perhatikan dulu gambar yang ada di samping ini. Menurut kalian, apa sih yang terjadi pada pepohonan itu? Kebakaran hutan? Penyakit tanaman? Bukan. Pepohonan itu rusak akibat terjadinya hujan asam. Hal ini mungkin bisa terjadi karena terlalu banyak konsentrasi dari karbon dioksida dan gas-gas lainnya yang naik ke atmosfer, lalu bercampur dengan uap air yang ada di awan. Nah, apabila uap air terkondensasi dengan jumlah yang cukup, maka air hujan yang turun akan bersifat asam. Dan dampak perusakan yang ditimbulkan oleh hujan asam itu sendiri dikarenakan sifat dari asam, yaitu korosif. Ngomong-ngomong, pada pembahasan kali ini bukan cuma asam aja loh yang bakal kita bicarakan. Tapi ada zat lain yang bakal kita omongin nih. Bisa disebut zat ini merupakan rival, pasangan, lawan, atau sejoli dari asam. Kira-kira ada yang tahu nggak apa? Apa? Iya, bener banget, basa. Tapi ngomong-ngomong, apa sih sebenarnya asam itu? Dan apa juga sebenarnya basa itu? Kenapa dua zat ini harus dibahas secara bersamaan? Dan bagaimana ya cara menentukan suatu zat itu termasuk asam atau basa? Nah, pastinya pada penasaran dong. Makanya Baik. Baik, itu video yang tadi sudah kita tonton bersama-sama ya. Nah, berdasarkan latar belakang ini semua, makanya saya akan melakukan percobaan ya. Sebenarnya sudah dilakukan mengenai mengenai bagaimana pemberian kondisi lingkungan akan berpengaruh terhadap laju korosi pada besi, ya, paku besi. Nah, jadi kan paku besi ini bisa mengalami korosi, tetapi lajunya, kecepatannya bisa berbeda-beda tergantung dari kondisi lingkungan di sekitarnya. Nah, makanya kita akan selidiki di percobaan ini. Nah, di sini. Jadi tujuan penelitian, menyelidiki pengaruh zat-zat kimia terhadap laju korosi pada paku. Itu, ya. Tidak hanya pengaruh zat-zat kimia sih, tetapi juga kondisi lingkungan, ya. Oke, nanti akan kita bahas bersama-sama di variabel. Nah, kita masuk ke kajian pustaka. Iya, iron, ya. Kok saya tiba-tiba nampilin setika? Nah, setika itu kan bahasa Inggrisnya iron, jadi mungkin agak nyambung ya. Nah, iron atau besi, ya. Dalam kimia itu iron itu besi, bukan setikaan. Meskipun artinya bisa juga setika juga, ya. Tetapi arti sebenarnya adalah besi. Iron atau besi atau ferrum, ya. Dalam bahasa Latinnya adalah ferrum. Fe merupakan unsur kimia golongan transisi. Dia termasuk golongan 8B dengan nomor atom 26. Besi telah digunakan sejak zaman purba. Sifatnya lembut tetapi tidak bisa didapat melalui proses berguran. Itu untuk besi. Baik. Nah, besi ini adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan massa, membentuk sebagian besar bagian inti luar dan dalam bumi. Besi adalah unsur keempat terbesar pada kerak bumi. Kelimpahannya dalam planet berbatu seperti bumi karena melimpahnya produksi akibat reaksi fusi dalam bintang bermassa besar, di mana produksi nikel 56 yang meluruh menjadi isotop besi paling umum adalah reaksi fusi nuklir terakhir yang bersifat eksotermal. Nah, terus seperti unsur golongan 8 lainnya, besi berada dalam rentang tingkat oksidasi yang lebar, yaitu -2 sampai +6. Meskipun yang paling umum adalah +2 dan adalah +3. Nah, ini bilangan oksidasi ya maksudnya ya.
Lalu, unsur besi terdapat dalam meteorit dan lingkungan rendah oksigen lainnya, tetapi reaktif dengan oksigen dan air. Ini maksudnya adalah perkaratan. Ya. Permukaan besi segar tampak berkilau abu-abu keperakan, tetapi teroksidasi dalam udara normal menghasilkan besi oksida hidrat, ya, yang dikenal sebagai karat ini. Ya. Tidak seperti logam lain yang membentuk lapisan oksida pasifasi, oksida besi menempati lebih banyak tempat daripada logamnya sendiri dan kemudian mengelupas, mengekspos permukaan segar untuk korosi atau karatnya ini. Ya. Lanjut. Senyawa kimia besi memiliki banyak manfaat. Besi oksida dicampur dengan serbuk aluminium dapat dipantik untuk membuat reaksi termit yang digunakan dalam pengelasan dan pemurnian biji. Besi membentuk senyawa biner dengan halogen dan kalsogen. Senyawa organologamnya antara lain ferosen, senyawa sandwich pertama yang ditemukan. Besi juga mempunyai peranan penting dalam biologi, membentuk senyawa kompleks dengan oksigen molekuler dalam hemoglobin dan mioglobin. Kedua senyawa ini adalah protein pengangkut oksigen dalam vertebrata. Besi juga logam pada bagian aktif sebagian besar enzim redoks yang berperan dalam respirasi seluler, serta oksidasi dan reduksi dalam tumbuhan dan hewan. Ya. Okay. Pengertian korosi. Apa sih korosi itu? Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam atau oksidasi dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Nama lainnya adalah perkaratan. Dalam reaksi korosi, oksigen atau udara akan mengalami reduksi. Karat yang dihasilkan berupa oksida atau karbonat dan berupa senyawa hidrat, contohnya karat besi, atau di sini adalah oksida hidrat, ya. Besi 3 oksida hidrat, yaitu dia adalah padatan berwarna coklat merah seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Korosi juga dapat diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam bereaksi dengan kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Ada definisi lain yang mengatakan bahwa korosi adalah kebalikan dari proses ekstraksi logam dari biji mineralnya. Ya, jadi contohnya biji mineral logam besi di alam bebas atau ada dalam bentuk senyawa besi oksida atau besi 2 sulfida. Setelah diekstraksi dan diolah akan dihasilkan biji besi yang digunakan untuk pembuatan baja atau baja paduan. Selama pemakaian, baja tersebut akan bereaksi dengan lingkungan yang menyebabkan korosi. Dia akan kembali menjadi senyawa besi oksida. Nah, Dirac-Volta dan hukum persamaan Nernst akan membantu untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya korosi. Kecepatan korosi sangat bergantung pada banyak faktor, seperti ada atau tidaknya lapisan oksida, karena lapisan oksida dapat menghalangi beda potensial terhadap elektroda lainnya yang akan sangat berbeda bila masih besi dari oksida. Nah, ini adalah proses elektrokimia pada korosi. Reaksinya adalah dari besi, di sini ada oksidasi, atau yang ini dia ada dari besi dalam bentuk padatan dia menjadi Fe2+ Aq ditambah 2 dengan potensial standarnya E derajat adalah positif 0,44 volt. Nah, lalu di katode ini juga sel volta ya. Nah, di katode reaksinya adalah O2 gas ditambah 4H+ ditambah 4 menghasilkan 2H2O dalam bentuk liquid. Dia menghasilkan 2 Fe, sel voltanya, reaksi selnya adalah 2 Fe, tambah O2 tambah 4H+, menghasilkan 2 Fe2+ ditambah 2H2O. Dia nantinya akan menghasilkan karat atau Fe atau Fe2O3 X H2O ini. Ya. Tuh. Nah, ada faktor-faktor yang memengaruhi laju korosi. Saya hanya menjelaskan sedikit. Pertama, air dan kelembapan udara. Semakin lembab, maka semakin cepat pula terjadinya korosi. Dia berbanding lurus ya.
Makanya digambarkan dalam grafik ini. Next. Elektrolit. Larutan elektrolit menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan atau elektron sehingga memungkinkan laju korosi berlangsung lebih cepat. Maka semakin elektrolit itu kan biasanya kekuatannya bisa disimbolkan sebagai derajat ionisasi atau alfa. Nah, semakin tinggi alfanya, maka misalkan laju korosi itu V, ini alfa. Jadi dia bakal berbanding lurus. Semakin besar alfanya, maka semakin besar pula kecepatan laju reaksinya atau V-nya. Nah, ini juga sama. Besarnya suhu berbanding lurus dengan laju korosi. Maka semakin tinggi suhunya, maka akan semakin cepat pula terjadinya korosi. Sama. Jadi dia, mohon maaf, ini mungkin suhu ya, T. Ini V, sama. Berbanding lurus juga. Nah, kalau pH justru dia berbanding terbalik. Ya. Semakin besar pH-nya, pH itu kan ada asam, ada basa ya. Ini 0 sampai ya kira-kira 14 lah ya. Semakin tinggi pH-nya, justru dia akan semakin lambat. Besarnya pH berbanding terbalik dengan laju korosi. Artinya semakin tinggi pH, maka reaksi korosi akan berlangsung lebih lambat. Sedangkan semakin rendah pH, maka reaksi korosi akan berlangsung lebih cepat. Maka dapat diketahui bahwa kondisi asam dapat mempercepat korosi, dan kondisi basa bisa memperlambat korosi. Gitu. Ini acidic artinya asam, ya. Yang asam ya. Cepat artinya dia semakin asam semakin cepat korosinya. Alkalin itu basa. Nah, dia memperlambat, gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, beberapa pencegahan korosi saya tidak sebutkan semua. Pertama adalah dengan adanya baja stainless steel. Nah, ini gambar apa sih? Nah, ini adalah contoh kereta api. Ini kereta api zaman sekarang. Dia sudah ada sejak 2018. Ini sudah berbahan stainless steel, ya, baja stainless steel. Ini tulisannya ini dia Argolau, jurusan Solo Balapan Gambir. Dia adalah salah satu kereta api yang sudah menggunakan baja stainless steel ini, eksekutif. Ya, ada juga dalam versi ekonominya yaitu premium. Nah, dengan baja stainless steel ini dia akan tahan karat, ya, sehingga akan lebih tahan lama, gitu, dari korosi. Nah, pencegahan korosi juga dapat dilakukan dalam pengecatan. Ini pengecatan pagar. Pagarnya ini udah korosi, tapi dia dicat gitu. Sehingga tuh dicat sehingga korosinya akan semakin berkurang juga. Ada juga melumuri oli atau gemuk. Ini berlaku untuk rantai kendaraan, ya. Sehingga dia akan lebih lancar, ya. Sirkulasinya, geraknya akan lebih lancar, terhambat dari korosinya itu, menghambat. Tuh. Nah, mengenai variabel dan hipotesis, ya. Variabel bebasnya pertama adalah pH. Karena pH-nya itu ada yang kondisi asam, netral, maupun basa. Sehingga di sini kondisi pH berubah-ubah. Maka dia dapat termasuk variabel bebas. Lalu suhu lingkungan. Nah, karena di sini ada yang menggunakan air panas dan air dingin, atau kondisi biasa, kondisi suhu normal lingkungan, maka kita sebutkan di sini ada suhu lingkungan. Dan kadar oksigen juga. Kenapa ada kadar oksigen? Karena di percobaan ini akan ada yang gelasnya ditutup. Jadi paku diletakkan di gelas, lalu ada yang ditutup. Sehingga kadar oksigennya ada yang berkurang juga dong. Nah, itu termasuk variabel bebas. Ya. Variabel kontrol, konsentrasi zat tambahan, yaitu NaCl, NaOH, dan CH3COH. NaCl itu garam. Ya. NaCl itu garam. Garam dapur. NaOH di sini maksudnya adalah sabun. Meskipun sebenarnya sabun itu adalah campuran ya. Dan CH3COH adalah cuka.
serta volume air dan minyak. Nah, ini mereka akan dipertahankan sama rata semuanya. Makanya di sini dia termasuk dalam variabel kontrol. Ya. Lalu ada variabel terikat. Variabel terikat yang akan diamati adalah laju reaksi perkaratan atau korosinya. Nah, hipotesisnya apa? Terjadi korosi pada paku-paku yang diuji cobakan dengan laju reaksi yang berbeda-beda. Ya. Baik, untuk tahap selanjutnya, metode percobaan akan dilanjutkan pada potongan video berikutnya. Terima kasih, silakan disimak untuk yang selanjutnya. Oke, untuk metode percobaan ada alat bahan ya. Nah, untuk alatnya pertama ada 8 paku besi. Terus, nah selanjutnya ada cairan asam asetat atau cuka atau dalam rumus kimianya disebut CH3COH. Selanjutnya ada air normal dengan suhu biasa, air panas yang akan nanti diberi penutup, minyak goreng, ada larutan garam dapur atau natrium klorida, ada larutan sabun, ada 2 wadah kosong yang nanti salah satunya diberi penutup. Baik, sekarang kita akan memasukkan paku-paku besi ini ke dalam salah satu paku ke dalam masing-masing wadah. Ya, kita letakkan satu di sini. Ya, ini gelas yang kosong, lalu akan diberi penutup. Ya. Lalu ini akan dimasukkan ke gelas yang kosong juga, tetapi tidak diberi penutup. Lalu satu akan dimasukkan ke larutan sabun. Ya. Nah, lalu ini ke larutan minyak. Ya. Lalu satu diberi kepada larutan garam. Lalu ini ke air normal, lalu ini ke air panas, ini juga akan diberi penutup ya. Dan ini ke cuka. Nah, selanjutnya nanti akan kita pantau perkembangan setiap harinya. Untuk metode percobaan ada alat dan bahan serta langkah pembuatan. Nah, untuk bahannya pertama ada 8 paku besi. Oke. Nah, terus apa lagi? Baik, di sini kita sudah ada hasilnya ya. Ini sudah 5 hari. Lihatlah di sini. Nih. Mari kita akan cek satu persatu ya. Oke. Untuk yang di sini kita lihat ya. Di sini pakunya berwarna hitam ya. Pakunya jadi warna hitam ya. Tapi cukanya masih bersih. Sepertinya memang terjadi korosi, tetapi sudah dihapus oleh si cuka ini, ion asamnya. Oke, kalau yang ini yang dari larutan sabun ya. Nih, kita bisa lihat di sini tuh. Nah ya, di situ pakunya memang ada karat, tetapi karatnya nggak banyak banget sih, sedikit ya. Terus mari kita cek lagi. Mohon maaf ya kalau ininya videonya mungkin kurang jelas karena selfie ya. Nah, ini yang di udara kosong tanpa ditutup ya, tanpa ditutup. Mari lihat di sini ya. Tuh, sini pakunya tidak berkarat sih ya, kalaupun ada mungkin sangat sedikit gitu ya. Terus ini ada lagi yang ditutupi ya, karatnya sedikit ya,
karatnya sedikit, tetapi mungkin sekitaran gelas itu sedikit lebih berminyak, mungkin efek karatnya pindah ke sekitarnya ya. Nah di sini ini yang diberikan garam ya. Nah, yang diberikan larutan garam ini bisa kita lihat itu karatnya cepet banget ya. Mungkin karena ini garam ya, garam itu larutan elektrolit dan kemarin dikasih kadarnya lumayan banyak. Terus masih ada lagi. Nah, kalau ini mungkin kelihatannya ada karat, tetapi karatnya sudah diserap oleh minyak. Jadi dia tetap bening, bersih gitu. Nih, sini ya. Kita lihat sini. Terus ini ada air panas yang udah ditutupi air ya. Di sini bisa kita lihat karatnya banyak juga ya. Nah, ini mungkin karena kemarin pengaruh suhu kali ya. Jadi udah suhu, oksigennya juga ditutup sehingga dia lebih cepat berkarat. Nah, terus ada lagi ini yang diberikan air biasa ya. Nah, sini karat juga ya. Karena udah oksigen dari luar ditambah oksigen dari airnya. Ya, cuma mungkin nggak secepat yang air panas tadi. Tuh. Oke, terima kasih mungkin dari saya ya. Untuk yang pantauan hari kelima, hari terakhir langsung ya. Kita akan langsung lanjut ke step berikutnya, yaitu analisis data dan kesimpulan saran. Terima kasih. Baik, sekarang dari video yang sebelumnya mengenai pantauan pada hari kelima, ada analisis data. Oke, pertama paku dalam cuka. Paku dalam cuka, dia sebenarnya mengalami korosi. Warna pakunya menjadi hitam. Ya, tetapi warna cukanya tidak berubah karena kandungan asamnya dapat mencegah pengaruh karat pada cukanya. Ya, tetapi ya itu tadi efeknya warna pakunya yang kena dan dia jadi hitam gitu. Nah, paku dalam larutan garam dapur NaCl, dia sangat cepat mengalami korosi dan airnya menjadi keruh. Hal ini dikarenakan NaCl termasuk elektrolit kuat. Elektrolit kuat lalu ditambah lagi dia larutan kan di dalam air, ada pengaruh oksigen dalam airnya. Ada juga pengaruh air dari luar, oksigen dari luar karena larutan ini tidak ditutup. Tuh, ya. Sehingga dia cepat mengalami korosi. Lalu paku dalam larutan sabun, dia mengalami korosi tetapi tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Jadi sedang-sedang gitu. Hal ini dikarenakan sabun mengandung NaOH sebagai elektrolit kuat. Dia elektrolit kuat memang, ya. Tetapi sifatnya adalah basa. Udah gitu, sabun ini kan nggak murni mengandung NaOH doang. Ada lagi kandungan campuran lain yang mungkin juga bisa menyebabkan sifatnya nggak murni membuat dia cepat mengalami korosi, itu menghambat sifat asli NaOH-nya. Nah, lalu selanjutnya ada lagi. Nah, paku pada gelas kosong terbuka, korosi ada, tetapi sangat lambat. Karena tidak ada katalis, zat yang mempercepat reaksi. Reaksinya hanya dipengaruhi oleh oksigen dari luar. Ya, tidak ada larutan elektrolit, tidak ada pengaruh suhu, sehingga dia dapat terjadi korosi tetapi lambat. Nah, sedangkan pada gelas kosong tertutup, dia tidak terjadi korosi karena tidak ada reaksi sama sekali terhadap lingkungan karena ditutup, karena makanya oksigennya nggak bisa masuk. Gitu. Terus paku pada air panas yang ditutup, korosi berlangsung sangat cepat karena meski ditutup tetapi ada pengaruh suhu dan oksigen dari air, gitu ya, itu mempercepat. Lalu pada air dingin, korosi berlangsung cepat, tetapi tidak secepat pada air panas. Ya. Sedangkan paku pada minyak tidak terjadi korosi karena tidak adanya oksigen bebas. Ada pada molekul minyak, tetapi terikat kuat. Maksudnya gimana? Minyak itu kan dia termasuk makromolekul. Nah, dia termasuk senyawa karbon juga. Nah, pada senyawa karbon itu ikatannya sangat kuat. Ada oksigen memang, ada.
Tetapi ikatannya tuh kuat banget sehingga si oksigen nggak lepas dari minyaknya, sehingga tidak bereaksi dengan pakunya. Nah, makanya tidak mengalami korosi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah disebutkan sebelumnya tidak sepenuhnya benar. Memang ada yang mengalami korosi, tetapi tidak semuanya. Adapun yang mengalami korosi, laju reaksi korosinya pun berbeda-beda. Nah, saran juga ya, mungkin sebaiknya kadar zat ya. Jika ada yang mau melakukan eksperimen ini selanjutnya, kalau bisa kadarnya diukur benar-benar sehingga lebih teliti untuk dapat memastikan apakah pengaruhnya gimana sih, dia tepatnya paku ini bisa bereaksi korosi itu dalam takaran berapa gitu. Kalau mengira-ngira mungkin agak susah ya, karena kadar satu sama lain jadi nggak bisa sama persis banget. Baik, mungkin sekian dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari laporan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.